Hai semua, hari ini kita akan membahas mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi dari bab 1 yaitu mengenal teknologi jaringan berbasis luas. WAN atau Wide Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area yang besar. Jaringan berbasis luas menjadi jaringan yang memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan bisa saling terhubung antar jaringan dari jarak jauh. Contohnya adalah jaringan komputer yang menghubungkan antara wilayah, kota, bahkan suatu negara. WAN digunakan untuk menghubungkan jaringan area lokal atau LAN yang satu dengan jaringan LAN yang lainnya, sehingga pengguna komputer yang berada di tempat yang berbeda dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Ada 7 materi yang akan kita bahas pada bab pertama ini yaitu 1. Perkembangan jaringan berbasis luas 2. Kegunaan teknologi jaringan berbasis luas 3. Teknologi jaringan berbasis luas 4. Klasifikasi koneksi jaringan berbasis luas. Yang kelima, keunggulan dan kelemahan jaringan berbasis luas. Yang keenam, hierarki jaringan berbasis luas. Dan yang terakhir adalah nomor 7, peralatan dan komponen jaringan berbasis luas. Namun, pada video kali ini, kita hanya akan membahas sampai pada nomor 4 saja. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama yaitu perkembangan jaringan berbasis luas atau WAN. WAN adalah suatu istilah yang tidak asing lagi bagi solusi IT sebuah perusahaan bisnis atau institusi. Era saat ini adalah era broadband, yang mana memiliki akses yang cepat dan kapasitas yang lebih besar. Sejarah pembentukan jaringan ini bermula pada tahun 1940-an di Amerika, yang mana terdapat sebuah penelitian yang ingin memanfaatkan penggunaan komputer secara bersama. Kemudian, terus berkembang hingga internet mulai diperkenalkan. Maka, sebagian besar LAN yang berdiri sendiri mulai berhubungan dan terbentuklah jaringan raksasa di tingkat dunia yang disebut dengan WAN atau Wide Area Network. Untuk menambah wawasan kalian, silahkan kalian cari apa perbedaan antara LAN dan WAN, yaitu bagaimana karakteristik, keunggulan, dan kelemahan masing-masing jaringan. Sekarang kita lanjut ke materi yang kedua yaitu kegunaan teknologi jaringan berbasis luas atau WAN. Kegunaan dari jaringan berbasis luas yaitu dapat mengoperasikan jaringan area dengan batas geografis yang luas, memungkinkan akses melalui interface serial yang beroperasi pada kecepatan yang rendah, memberikan koneksi full time yaitu selalu on atau part time yaitu tergantung pada permintaan. Kemudian dapat menghubungkan perangkat-perangkat yang terpisah melalui area global yang luas. Selanjutnya materi ketiga adalah teknologi jaringan berbasis luas. WAN digunakan untuk menghubungkan antar jaringan lokal sehingga pengguna komputer dapat saling berkomunikasi. Teknologi jaringan komputer berkembang pesat dan maju selama tahun 1960 sampai 1970-an. Ditandai dengan adanya LAN yaitu jaringan pada area lokal serta jaringan komputer yang lebih besar yaitu WAN. LAN dan WAN memungkinkan pertukaran informasi antar komputer, akan tetapi hanya terhenti pada batas-batas jaringan tersebut. Artinya, hanya pada daerah cakupan jaringan tersebut saja. Yang terakhir adalah materi klasifikasi koneksi jaringan berbasis luas atau WAN. Klasifikasi koneksi jaringan berbasis luas dibagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah paket switching. Paket switching adalah jalur komunikasi berdasarkan pada transmisi data dalam paket-paket yang memungkinkan data dari berbagai alat pada network untuk berbagi kanal komunikasi yang sama secara serentak. Keuntungan dari berbagi bandwidth dengan sesama pengguna adalah dapat menghemat biaya. Kekurangannya adalah paket switching hanya berjalan dengan baik jika transfer data tidak bersifat kontinu atau hanya diperlukan sewaktu-waktu. Selanjutnya yang kedua adalah lease line. Lease line disebut juga sebagai point-to-point atau dedicated connection, yaitu koneksi yang dikhususkan untuk satu pelanggan saja. Jenis koneksi ini memberikan koneksi yang secara terus-menerus setiap saat dan dapat digunakan kapanpun. Namun kekurangannya adalah memerlukan biaya yang mahal. Yang ketiga adalah circuit switching. Circuit switching adalah sebuah jalur koneksi yang digunakan dengan network dial-up yang harus melakukan setup pada koneksi terlebih dahulu sebelum melewatkan data. Contohnya adalah panggilan telepon, yaitu
mampu memberikan koneksi secara terus-menerus, namun hanya sementara waktu saja, dan tentunya memerlukan biaya yang mahal. Demikian materi hari ini. Jika ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Terima kasih.